Terus kemudian ada 2,9 juta angkatan kerja setiap tahun di negeri ini. Plus ada 7 juta masyarakat terdampak COVID yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan. Jadi beban pokok kita hari ini soal tenaga kerja ada 16 juta sekian sekitar 16 juta 9 sekitar ya di Indonesia. Di Indonesia itu yang menunggu terobosan baru, terobosan hukum baru yang kemudian ini menyederhanakan semua persoalan. Dan bicara soal 16,9 juta penunggu kerja hari ini yang insya Allah akan terus bertambah kalau COVID ini tidak terus berakhir, makanya kemudian ini yang menjadi objektifikasi bahwa betapa pentingnya lahirnya sebuah terobosan hukum baru. Kenapa penting? Karena tidak ada kata kunci lain menyelamatkan tenaga kerja ini kecuali memberikan lapangan pekerjaan. Dan concern soal lapangan pekerjaan ini adalah concernnya investor. Investor mau masuk ke republik ini catatannya sederhana, mereka mau kemudahan. Kalau kemudian imbas dari kemudahan itu misalnya manfaatkan lahan untuk dikeruk misalnya menjadi rusak. Jadi begini ya, jadi begini. Ini kan yang kemudian saya tidak ingin menjadi kita hari ini menjadi produsen isu pop gelombang kesekian. Bahwa jelas bahwa misalnya bicara soal RUU Cipta Kerja ini, ya kan, yang menjadi salah satu poin omnibus kita hari ini bahwa kelahiran daripada omnibus hari ini tidak menghapus eksistensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 soal ketenaga kerjaan. Datanya Menteri Tenaga Kerja ini hanya merubah sekitar 5%. Substansinya tetap sama dengan Undang-Undang 13 2003 kemarin. Nah, terus kemudian soal omnibus ini dilahirkan dan dalam tanda kutip tergesa-gesa bukan soal ambisi kita, soal keadaan realitas begitu, bahwa ada 7 juta dampak COVID hari ini yang kemudian bisa bertambah lagi tiap hari, dan ini perlu disikapi. Nah, di sini kan P3 dengan PKB itu. Nah, terus kemudian bahwa ini yang juga harus di-clearing kepada masyarakat, bahwa lahirnya Omnibus Law tidak serta-merta menghapus. Tidak ada frase dalam Omnibus itu yang saya dapat informasinya yang menghapus secara keseluruhan pasal di Undang-Undang 13 2003. Iya kan? Hanya diskursus yang tidak selesai ini yang kemudian kita semua juga tidak tahu batang hidungnya yang final hari ini, kemudian kita menafsirkan ini kan dari informasi. Bahwa kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh P3 tadi, ini ada salah satu P3 yang ada di Balet, begitu kan ya? Bahwa tadi malam saya juga mendengar informasi dari Ketua Balet Bapak Suparman RI bahwa Supratman bahwa omnibus ini menjadi satu-satunya pembahasan paling terbuka karena belum pernah ada ceritanya di DPR RI membuka kepada publik baik melalui media massa. Artinya apa? Bahwa persoalan ini lahir karena banyak masyarakat yang merasa awam terhadap batang hidung yang saya maksud eksistensi dari drafting RUU ini. Produk utama. Tetapi kalau bicara proses ini proses paling terbuka. Kita tidak bicara pada proses. Iya. Oke. Sekarang produk utama yang dijual dalam proses investasi di Indonesia itu tadi yang saya tanyakan adalah pada produk tambang mineral, gitu kan. Nah, kalau kemudian investasi yang dibuka seluas-luasnya yang kemudian dijual adalah tambang mineral itu, bagaimana dengan kondisi lingkungan kita yang perlu dijaga ya? Karena kita kan ada traktat untuk kemudian menjadi negara tropis yang menjadi penyangga lapisan ozon apa semuanya. Coba. Iya. Saya ingin mengatakan begini. Jadi tadi yang disampaikan itu bahwa sangat ideal sekali kan seperti itu. Tapi kita kan bicara fakta ya. Ada trauma di masyarakat, ada trauma di kalangan para pekerja, para buruh ya. Ketika masih Undang-Undang 13 2003 saja terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, artinya peran pemerintah, pengawasan pemerintah ini kita anggap masih kurang optimal kan begitu. Contoh misalnya ada investasi, kita bicara investasi kan, investasi asing, kita tidak ingin menyebutkan negara mana seperti itu, tapi kita semua tahu kan,
investasi A misalnya masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya uangnya saja yang masuk ke Indonesia. Persoalannya kan itu hari ini. Manusianya juga, dari tenaga soft skill ya, dari tenaga yang ahli sampai ke buruh kasar, mereka bawa semuanya begitu. Jadi undang-undang investasi Omnibus Law Cipta Kerja ini sebenarnya untuk siapa? Kalau arahnya ke sana. Ini selama ini yang terjadi, kan itu yang kita saksikan kan. Banyak tenaga kerja asing yang datang kemudian berbondong-bondong beberapa wilayah, di wilayah Sumatera misalnya, Sulawesi. Mereka dengan mudahnya sekali mereka datang ke kita. Sementara masyarakat lokal kita, mereka tidak dapat pekerjaan. Mereka yang hanya nyangkul misalnya bawa batu segala macam, itu tenaga kerjanya dari luar. Kan begitu. Ini faktanya yang kita alami hari ini. Nah, sekarang kita bukan tidak tahu persoalan. Serikat buruh itu banyak sekali daftar inventarisasi masalah yang disampaikan kepada Panja misalnya, kepada Balik. Bukan tidak ada, tetapi yang dikatakan itu dari semua daftar isi masalah yang diberikan kepada Panja dan Balik itu nyaris semuanya tidak diakomodir, kan begitu. Ini kan yang jadi persoalan. Makanya kalau misalnya ada pihak perguruan tinggi, para pengamat hukum tata negara mengatakan, para buruh mengatakan, ini sebenarnya undang-undang ini untuk siapa, kan begitu. Kalau untuk buruh, untuk pekerja, seharusnya semua daftar inventarisasi masalah yang diajukan oleh pekerja itu diakomodir semuanya, kan begitu. Ya, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Makanya ini yang harus kita lakukan mungkin di daerah. Nanti memang di undang-undang itu ada, nanti akan ada kalau tidak salah 35 PP ya, peraturan pemerintah, kemudian ada 5 peraturan presiden. Nah, tetapi kalau undang-undang ini sudah didok, kemudian apa PP, kemudian peraturan presiden, itu saya kira apa uji publik itu ada ketika RUU itu dirancang, ya, RUU itu dirancang. Jadi semua persoalan ketika sudah didok, pasalnya ada segala macam, itu tidak mungkin bisa merubah, ya. PP itu kan hanya turunan dari undang-undang yang ada. Peraturan presiden itu turunan hanya pelaksana teknis lah, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau rumah besarnya ini sudah ada, sudah ditetapkan, tidak bisa. Ketentuan ini nggak bisa kemudian diotak-otak lagi, diterjemahkan, diinterpretasikan ke misalnya ABC dan lain semacamnya, kan begitu ya. Oke, ini Pak, Mas melihat realitas di Pamekasan dalam proses perizinan, proses investasi, realitanya bagaimana dari undang-undang yang ada, dari peraturan yang ada, gitu, dan sisi praktek. Oke. Di Pamekasan itu investasinya memang, investornya memang sedikit ya, berbentur dengan lokal wisdom, berbentur dengan kebiasaan, dalam bahasa lain tabiat ya. Tabiat masyarakat Pamekasan ini lebih memuliakan tradisi atau lingkungan-lingkungan yang ada, karena satu perizinan itu, untuk mengurus satu perizinan aja ketika mau buka usaha itu susahnya minta ampun, karena di situ kan di perizinan juga diatur tentang harus disesuaikan dengan local wisdom. Nah, izin dari toko misalkan, izin dari masyarakat, ini susahnya minta ampun di Pamekasan. Ini yang menjadi kendala. Kenapa investor di Pamekasan ini sedikit sekali. Kaitannya dengan undang-undang ini, undang-undang yang baru ini, mungkin nanti lahir seperti apa yang disampaikan oleh Bang Manil ya, lahir Perpres, lahir PP yang nantinya bisa menjadikan masyarakat itu sejahtera dengan lahirnya itu. Apalagi Pamekasan hari ini seperti apa yang saya sampaikan barusan, sedikit investor, sedikit lapangan pekerjaan. Yang kedua, kalau undang-undang Omnibus Law ini ditetapkan, undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini, kesimpulan saya ini ya, bisa jadi nanti kaum buruh itu taat di depan, khianat di belakang pada bosnya, pada direkturnya atau pada perusahaan. Contoh ya, seperti apa yang kita baca dalam satu buku, dan ini fakta. Satu perusahaan Garuda maskapai misalkan, ketika direkturnya mau perjalanan ke Amsterdam, karena buru-buru minta tiket check-in itu, kan kaum buruh itu tidak tahu kalau dia direktur gitu kan.
cepetan saya direktur, nggak tahu kalau saya yang punya atau yang pegang maskapai ini. Akhirnya kan tersinggung si buruh itu, tersinggung. Ini dan ini fakta, bukan hoax ya. Tersinggung ketika bawa koper besar, orangnya masuk ke pesawat karena dia sakit hati. Oh iya Pak, siapa direktur? Akhirnya apa yang terjadi? Orangnya berangkat ke Amsterdam, kopernya dikasih cap ke Washington. Jadi dia taat di depan, hianat di belakang. Jadi kopernya nyampe ke Washington, ke Amerika ya, pakai pesawat lain, orangnya sampai ke Amsterdam. Ini yang terjadi. Dan yang kedua, kalau undang-undang cipta lapangan kerja ini dipaksakan, tidak ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka yang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh kaum buruh tadi malam, tidak apa-apa kita digaji rendah, tetapi seperti apa yang terjadi di perusahaan Sendok ya, dia digaji 400 katanya setiap bulan, tetapi setiap hari dia bawa sendok 4 biji dan per bijinya itu 4.000. Jadi dia taat di depan begitu, tapi hianat di belakang kepada perusahaan. Karena apa? Karena undang-undang ini terlalu longgar, undang-undang ini terlalu mudah menciptakan lapangan kerja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Umar, tetapi juga mudah memberhentikan orang bekerja. Jadi karena serikat buruh sudah ditinggal, tidak dilalui. Ada spirit khusus nggak untuk daerah Pamekasan, terhadap lahirnya undang-undang ini, utamanya misalnya menghidupkan kembali daerah, orang mau nggak menanamkan dananya sendiri di Pamekasan untuk menjadi sektor usaha? Kalau saya begini, saya belum. Ini kan kita sepakat untuk begini. Silakan. Jadi karena kan saya yang paling harus bertanggung jawab katanya tadi kesepakatannya. Jadi jawabannya tadi saya gitu. Jadi begini Mas, sebenarnya bicara investasi itu kan bisa dari dalam dan dari luar. Ketertarikan saya kepada Omnibus ini adalah bahwa betapa dipermudahkannya UMKM. Jadi penanaman modal kan tidak selalu harus besar kepada UMKM, dan itu pun oleh Profesor Basri diakui bahwa beliau setuju 100% dengan UMKM ini. Kenapa? Bayangkan PT di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu kan disebutkan bahwa minimal 2 orang, kemudian modal minimal 50 juta. Hari ini dihapus semua di Omnibus ini. PT itu sudah perseorangan sekarang. Pengurusannya adalah gratis. Dan kekuatan modal, permodalan salah satu perusahaan dari UMKM ini tergantung kemampuan perusahaannya. Dan itu langsung, dan itu gratis cepat. Artinya apa? Bahwa momok yang paling menakutkan bagi investor di Republik ini adalah terbelit-belitnya urusan meja-meja birokrasi pengurusan perizinan. Di Pamekasan itu terjadi. Ini di Indonesia, berarti di Pamekasan juga terjadi dong. Lah, Omnibus Law ini berkali-kali saya sampaikan, ini sebenarnya adalah terobosan hukum baru dan pertama kali dilakukan di Republik ini. Pertama itu pengerusakan di tahun 98 karena permintaan IMF ya. Struktur dan politik ekonomi kita itu hukumnya dipolitisir oleh kepentingan IMF tahun 98 untuk menyelamatkan moneter. Ini gelombang kedua, mengembalikan marwah Indonesia sebagai pemilik sah Republik ini, termasuk para buruh. Kemudian yang disampaikan Bang Ismail tadi, banyaknya eksodus para pekerja asing masuk ke Indonesia, itu bukan omnibus ya, itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dampaknya adalah kan belum berlaku sampai sekarang, tapi faktanya ada banyak pekerja asing masuk. Artinya ini perlu ditajamkan Undang-Undang 13 2003 itu. Maka kalau kita bersepakat tentang fakta real di lapangan itu, omnibus hadir, omnibus sebagai solusi. Ini kan kemudian bahwa ini yang didedikasikan oleh kita semua untuk menyelesaikan konflik kebangsaan dalam perspektif tenaga kerja ini. Nah, ini kan UMKM. Ini yang paling saya suka adalah bagaimana kemudahan UMKM ini. Artinya siap menyambut Undang-Undang Omnibus Law diberlakukan dan Pamekasan secara kami tidak hanya siap menyambut, kami juga siap mengawal. Siap sangat kalau Siap mengawal kenapa? Siap mengawal kenapa? Karena pertama ya,
bahwa ini tidak menghapus Undang-Undang 13 2003. Karena itu permintaan Serikat Buruh yang Bang Ismail tadi sebutkan, bahwa sudah ada tripartit, ada pemerintah, pengusaha, dan buruh yang bersama membahas Omnibus Law dari awal sebagai bagian daripada konsultasi publik, menjadi bagian dari sistem aturan pra, gitu kan. Kemudian hari ini kita sosialisasikan. Ini kemudian harus kita sambut bersama bahwa UMKM pertama, mereka akan dapat bantuan permodalan, pengurusan perizinan yang cepat. Jadi jangan lupa faktanya misalnya begini Mas, investor itu takut kepada kita di pusat secara OSS sudah dapat ini, ya kan? Sudah dapat izin pusat, tinggal izin pemerintahan daerah. Ngandangnya di sini Mas lama Mas. Lah, makanya pemerintah pusat mencoba menjadi kontrol hari ini pemerintahan daerah. Kalau terlalu lama di daerah, investasi tidak masuk, maka pemerintah pusat bisa menarik kembali ini. Policy ini ditarik oleh pemerintah pusat, sehingga investasi bisa cepat masuk. Tetapi tidak meniadakan eksistensi daripada pemerintahan daerah. Tetapi kalau tidak dikontrol kan banyak kejadian. Akhirnya ada investor mau datang ke kita, misalnya mau naruh di Pamekasan, tapi karena kesemrawutan dan ribetnya pengurusan perizinan, akhirnya mereka kabur terlalu lama. Di negara sana, di negara tetangga kita, 1 hari 3 hari selesai. Di Indonesia 3 tahun 30 tahun belum tentu selesai Mas. Artinya kalau melihat dari kecenderungan ini, ketika ada misalnya gelombang demo, hadir lagi Pamekasan meminta agar supaya ini DPRD terlibat untuk melakukan uji materi. Saya belum ke sana, tetapi begini, bahwa per kemarin ada berita yang saya tertarik sekali. Ada banyak negara asing yang kemudian mulai berkomentar tentang ketidaksepakatan mereka kepada Omnibus yang ada di Indonesia, termasuk Malaysia kemarin itu terbaru. What happened? Ada apa kok negara asing gini loh intervensi ke negara kita? Ya, ini menarik ya, ini menarik. Itu dicatat sebagai poin. Oke, itu poin kita catat. Tetapi ketika dengan kecenderungan seperti ini, misalnya tiba-tiba hadir lagi gelombang demo dan meminta DPRD untuk terlibat melakukan uji materi terhadap bagian beberapa pasal yang ada di Omnibus Law itu, apakah masih akan dilayani atau gimana? Mulai dari saya saja dulu ya. Sekalian saya sudah cukup. Jadi kan ada 2 upaya hukum sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini bisa digagalkan melalui Perpu. Ya. Tetapi ini mustahil dilakukan karena Omnibus ini adalah usulan eksekutif, usulan Presiden. Mustahil kan Presiden mengusulkan sendiri kemudian mencabut sendiri. Jadi upaya hukum pertama itu tidak logik untuk dilakukan. Sudah dinyatakan bahwa kami tidak logik itu. Ya. Jadi bukan soal pendapat Presiden, tapi soal logika hukum saya tidak bisa menerima. Ya. Dan saya pikir akan sama juga ini. Terus kemudian yang kedua soal review atau uji material ke Mahkamah Konstitusi. Ya, judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Ini jalan terakhir yang bisa kita ambil untuk semua dari kita, siapapun juga bagian daripada masyarakat dan republik ini yang keberatan terhadap diberlakukannya Omnibus ini. Tetapi pesan saya adalah bahwa sebelum kita berkeberatan, yuk kita pelajari secara utuh undang-undang ini nanti setelah diberlakukan. Setelah undang-undang ini diundangkan, ini akan jadi begini, ini harus didompleng oleh peraturan pemerintah PP. Yang pun juga hari ini menjadi agak lucu kita berkomentar terlalu awal padahal PP-nya belum selesai. Soal PHK dan lain sebagainya yang disebutkan itu akan diatur, cuti dan lain sebagainya itu akan diatur di PP. PP-nya juga belum keluar. Ya, tapi tadi poin pertanyaan adalah kalau misalnya ada lagi gelombang demo yang hadir ke DPR di Pamekasan dan kemudian warga yang ini nih DPR terlibat dong untuk melakukan uji materi terhadap pasal A misalnya, apakah itu akan dilakukan? Ya, kita akan lakukan ketika kita dalam eksplorasi dan eksploitasi undang-undang dimaksud pemahaman secara akademik kita ini menimbulkan satu persoalan, sehingga yang lahir kepada masyarakat maupun pendemo itu edukasi yang keluar dari kita. Jadi kita harus isi dulu kita, begitu loh kan. Draftnya kita pelajari semuanya, kemudian efek dominonya itu apa, plus minusnya itu apa, kemudian kita ukur.
Kemudian itu kita sampaikan kepada publik sebagai sebuah bentuk edukasi. Jangan murah-murah hari ini sebelum terang benderang, kemudian kita menyikapi dengan menolak dan ataupun menerima. Ya kan? Ini kan tidak edukatif modelnya yang begini ini. Artinya bahwa kami jamin kami akan hadapi demonstrasi itu, sekaligus kita akan jawab dengan edukasi. Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bagus kan seperti itu. Tapi Serikat Buruh Internasional itu mengatakan minta kepada presiden itu untuk dibatalkan kan.